Halo Gen Culture, selamat datang di podcast Kulturasi. Di mana ada kultur, di situ ada narasi. Nama saya Grace Fadlizon, pendamping Menteri Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Fadlizon. Senang berada di sini, merupakan podcast pertama DWP Kementerian Kebudayaan, dan kita akan membahas topik yang sangat menarik yang akan menjadi ilmu yang luar biasa bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya untuk wanita atau laki-laki, anak kecil, semuanya harus mengerti mengenai yang hal basic ini. Dan tentu saja saya berada di sini ditemani oleh adik saya yang cantik jelita, yaitu Ibu Wamen. Silakan memperkenalkan diri. Halo Gen Culture, saya Cynthia Ganesha, pendamping dari Wakil Menteri Bapak Giring Ganesha. Senang sekali saya ditemani hari ini untuk narasumber Ibu teman saya yang cantik jelita juga sejak dari DPR RI. Ibu yang sangat cerdas yang sering mengisi acara di Persaudaraan Istri Anggota DPR RI waktu itu, yaitu Dr. Anda Diah Sulistyorini, APT MSc atau kita biasa panggil Ibu Diah. Nah, Ibu Diah ini akan mengisi mengenai keamanan pangan untuk keluarga, waspadai bahaya yang mengancam di sekitar kita. Halo, selamat datang di podcast Kulturasi, Ibu Diah. Terima kasih. Halo Gen Culture. Oke, Ibu Diah, jadi kalau menurut CV yang saya terima, dan ini Ibu Diah sangat konsisten nih, yaitu Ibu di Badan POM Pusat, yaitu Indonesian Food and Drug Administration, sebagai koordinator atau ketua tim pemberdayaan kader keamanan pangan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan dan Pangan Olahan. Ibu, Bu Diah, mungkin Ibu bisa cerita dulu mengenai apa peran Badan POM. Ini sering sekali kita dengar kalau ada makanan atau minuman yang ternyata tidak lolos Badan POM tapi beredar, atau juga kosmetik misalnya ya. Kita suka lihat di sosial media. Jadi Badan POM ini terkenal gitu ya. Dan kita beruntung kita bisa menghadirkan koordinator dari pemberdayaan kader keamanan pangan. Boleh cerita sedikit peran POM atau tugas POM ini, Ibu? Silakan, Bu Diah. Ya, terima kasih Bu Grace dan juga Gen Culture. Jadi Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah suatu lembaga non-kementerian, ya, lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas sesuai dengan undang-undang melakukan pengawasan di bidang distribusi, kemudian juga produksi, lalu juga edukasi ke para pelaku usaha di bidang pangan olahan, kemudian obat dan makanan secara umum gitu ya, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya. Memang namanya Badan POM itu hanya obat dan makanan ya, namun kami ini juga mencakup komoditi, itu ada 7 komoditi. Jadi obat gitu, kemudian psikotropika, narkotika, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, kemudian juga pangan olahan gitu ya. Nah, termasuk juga pengawasan terhadap rokok gitu ya. Jadi ada 7 komoditi itu, sehingga kemudian cukup banyak nih tugasnya ya, dari hulu ke hilir gitu. Dari hulunya bagaimana makanan atau obat itu di-generate ya, dari bahan baku, kemudian harus di exercise begitu kualitinya dengan quality control, dan kami juga melakukan pengawasan dari bahan bakunya, bagaimana juga memproduksi yang baik, good manufacturing practice gitu ya, untuk obat itu sendiri, kemudian juga untuk pangan, cara produksi pangan olahan yang baik, cara produksi obat tradisional yang baik dan sebagainya. Kemudian nanti sampai pada hasil jadinya tetap kami juga melakukan pengawasan, kami melakukan audit di industri-industri dari yang skala besar sampai skala kecil, UMK juga seperti itu. Nah, setelah itu kemudian kami melakukan pengawasan distribusinya. Apakah distribusinya itu dilaksanakan dengan baik atau tidak gitu di peredaran, karena ini banyak sekali produk-produk yang sudah bagus seperti produk pangan yang bagus, nugget gitu, tapi ternyata didistribusi, dijual di
pasaran tuh hanya di emper-emper meja gitu ya, padahal harus di dalam lemari pendingin gitu ya, sehingga kemudian terjadi di situ kontaminasi ya, kemudian juga banyak bakteri dan sebagainya. Nah, itu kami Jadi harus cukup melakukan ini ya, Bu, pengawasan. cukup berat ya tugasnya. Jadi Ya, pertama dari suatu produk makanan yang dibuat, Ibu udah mengecek ingredients-nya. Apakah ingredients-nya itu sudah baik atau tidak. Setelah itu Ibu juga mengecek packaging-nya. Ya. Belum packaging, mungkin pengolahannya dulu Betul. dicek. Setelah itu packaging-nya juga Ibu cek. Ya. Setelah itu Ibu juga mengecek pengirimannya juga. Ya, distribusinya. Setelah itu penjualannya juga dicek. Ya, Setelah peredaran. peredaran dan penjualannya juga dicek. Setelah itu apa lagi, Bu? Setelah itu sampai di endpoint gitu ya, di toko-toko, di pasar. Kami juga punya program pasar pangan aman gitu ya. Kemudian di supermarket. Nah, setelah itu kami melihat apakah produk pangan atau produk-produk yang lainnya itu dipasarkan secara benar di toko itu. Penyimpanannya gitu ya. Kadang-kadang juga di dalam pergudangannya juga ya, Bu ya. Ada yang sudah kedaluarsa tapi masih dijual misalnya seperti itu. Jadi pegawai Badan POM itu juga melakukan supervisi, melakukan pengawasan di titik-titik pemasaran. Setelah itu, Bu, kami juga melakukan edukasi kepada para konsumen. Ya, karena kan Bu nggak mungkin Ya. POM menjaga terus ya, Bu. Ya. Pasti harus ada edukasi, Betul. awareness, sosialisasi kepada masyarakat Ya. supaya bisa menjaga diri sendiri juga kan. Misalnya, wah ini kalau ada makanan yang harus saya taruh di kulkas, taruh di luar, harusnya jangan dibeli atau dicek. Mungkin ada edukasi yang itu lebih penting ya, Bu ya, Iya, dari karena tentu tidak bisa seluruh karyawan POM itu turun Ya. ke seluruh Indonesia dan make sure Ngecekin. semuanya. Ya, Nah, betul. juga harus ada edukasi ya, Ibu, Iya. ke Iya, masyarakat. benar, Bu. Jadi intinya adalah community empowerment. Jadi bagaimana sebenarnya masyarakat itu harus bisa berdaya gitu ya. Mereka tidak hanya passively menerima makanan dari pasaran, tapi juga mereka juga harus aktif dan kemudian juga memperlakukan makanan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya, bagaimana sebenarnya kita mengelola makanan itu di keluarga sendiri, karena ternyata powerful sekali nih keluarga ini, rumah tangga ini juga kontributor yang terbesar untuk keracunan pangan. Keracunan pangan. Ya, atau Mungkin diare. kalau ini dalam konteks relevan dunia, kalau kita bicara mengenai sustainability, yaitu SDG nomor 2, yaitu Zero Hunger. Ya. Ya, jadi kita lihat ada beberapa poin di situ. Pertama, kita harus make sure adanya pangan yang cukup. Pangan yang cukup, karena dengan populasi manusia yang terus bertambah, kadang-kadang pangan tidak cukup, jadi banyak kelaparan ya. Jadi kita harus pertama menjaga pangan yang cukup ya. Jadi menjaga makanan yang aman, tapi juga pertama pangan yang cukup dulu. Kemudian kalau dari juga SDG itu kedua adalah kemudian lanjut pada nutrisi. Nah, ini kan tadi Ibu juga mulai bicara nutrisi nih. Kita harus memberikan makanan yang baik ya. Sehat, aman, tetapi juga kalau bisa bernutrisi. Itu mungkin amannya sudah bagus. Nah, nutrisinya juga harus kita jaga. Nah, untuk yang nutrisi ini mungkin bisa nanya ke Ibu Cynthia. Ibu Cynthia ini termasuk anaknya banyak loh, Ibu. Jadi rajin sekali kalau kita lihat di platform sosial media yang dipunyai oleh Ibu Cynthia ini, rajin memasak. Nah, Bu Cynthia bagaimana ini menjaga bahwa selain tadi aman, ya, maksudnya jangan sampai ngasih makanannya pada sakit perut gitu ya. Alhamdulillah sih nggak pernah ibu dari rumah. Nah, tapi nutrisinya gimana? Ini juga sebenarnya menyambung juga dengan program nasional pemerintah ya, memberikan nutrisi yang baik. Kalau apa istilahnya Ibu kalau nutrisi yang baik itu? Gizi seimbang. Gizi seimbang. Gimana Ibu Cynthia? Oke, kebetulan mungkin banyak yang belum tahu anak saya ada 4 dengan segala segmen umur yang berbeda. Jadi yang kuliah udah bisa sendiri mandiri. Segala umur ada nih? Ada yang Ya. SMP sama SD 2. Jadi Bu, menarik sih karena udah yang dewasa SMP dan SD 2 ini kan kadang-kadang kebutuhan kesukaan makannya beda-beda. Ada yang picky eater, ada yang mudah makannya. Kayak anakku yang paling kecil sangat mudah lah apa aja dimakan. Cuman anakku yang kedua dan ketiga ini milih-milih banget gitu Bu makanannya. Jadi aku harus mikir gimana caranya ya supaya makanan ini menarik. Jadi mereka suka makannya. Akhirnya aku
beberapa baru sih sebenarnya. Ini baru sebulan ini aku mencoba bento. Jadi dihias-hias gitu Bu. Jadi mulai Sebenarnya kalau makanan olahan tuh bagaimana ya Bu? Kan kadang-kadang ini kalau ada anak-anak yang umur masih muda biar cepet nih Oh iya, itu banyak gitu, makanan frozen food olahan gitu, Bu. ya. Nah, secara nutrisi bagaimana Bu ini gitu. Kita kalau boleh memilih kan maunya tidak diolah ya, maksudnya yang kita dari scratch gitu bikinnya. makanan segar ya, dari sayur-sayuran yang segar, dagingnya segar. Tapi kadang-kadang kita nih di kota kadang-kadang nggak sempat masak ini, jadi ibu pengen langsung praktis. goreng-goreng Gimana ibu dia nasihatnya? Ya, kalau pangan olahan sendiri itu sebenarnya kami di Badan POM juga sudah meneliti dan kemudian juga sudah mencermati begitu ya, berdasarkan peraturan-peraturan dunia itu memang pangan olahan itu relatif aman dengan aturan-aturan atau standar yang berlaku. Jadi ada maksimum misalnya ya masalah gizinya gitu ya, ada maksimum yang tidak boleh dilewati gitu ya. Jadi selama ini mungkin mudahnya saja untuk masyarakat, asalkan pangan olahan itu sudah ada nomor izin edar Badan POM, BPOM RI, MD, dan kemudian 12 digit, itu insya Allah aman. Itu sebenarnya di kemasan ada barcode-nya ya Bu? Ada barcode. Dan itu bisa dicek di website ya. POM untuk Badan dicek. POM ya. Kami punya ini tagline namanya cek klik ya. Cek klik. Tandanya seperti ini. Oh iya ya, cek kalau klik. di kemasan tuh ada seperti ini ya. Artinya oke. apa? Jadi cek klik itu cek kemasan, K-nya, L-nya label, I-nya izin edar, dan K-nya lagi tuh kedaluarsa. Nah, ini kalau ini filosofinya cukup tinggi nih Bu Iya ya, dong, dan pasti. ini sangat juga berkaitan dengan pemasyarakatan, kebudayaan juga ya, begitu ya cek klik ini. Nah, kalau kita sudah sebagai konsumen itu benar-benar memperhatikan cek klik ini ya, kemasan, label, dan izin edarnya, serta juga kedaluarsa, maka insya Allah aman gitu. Ibu-ibu semua yang dengar, cek klik. Cek Jadi ada aplikasinya, kalau ragu silakan bisa dicek Bepom di Mobile. Bepom Bepom Mobile. Itu bisa lihat oh ini sudah terregister atau tidak. Nah, selanjutnya diare. Saya mau bahas diare nih, ya kan. Penyakit yang paling umum dan tapi bahaya menurut saya. Bisa menyebabkan kematian juga ya, Bu. Ibu punya data ya mengenai Iya, ada kasus diare di Betul. Indonesia, berapa total kasusnya dan berapa sebenarnya ini juga ada beban ekonomi ya, Bu, Betul, mengenai betul. diare ini jangan kita anggap biasa ya sakit perut itu ya. Iya. Itu sebenarnya Ibu ada datanya mengenai diare ini. Ya, jadi untuk diare ini tentunya juga kami punya data ya Bu ya, bahwa economic burden atau beban ekonomi yang disebabkan oleh masalah diare ini sendiri ya, itu seputar mungkin precisely 60 sampai 223 triliun ya, 64,8 sampai 226,3 triliun gitu. Jadi ini benar-benar mencengangkan ya, dan ini sebenarnya kalau itu bisa dihemat gitu ya untuk pembangunan, membangun sekolah-sekolah yang sudah rontok gitu ya. Ini kan luar biasa. Ini karena ketidakfahaman dari masyarakat. Jadi gara-gara kontributor. diare saja beban ekonomi itu sampai bisa sampai ke ekonomi. 200 berapa? 226,3 triliun ya. Betul. Aduh. Ternyata ada dampak ekonomi. Ya, kita nggak pernah kepikiran, kirainnya kayak cuman ya sakit. Jadi apa sih Bu yang penyebab sakit perut itu? Ibu ada datanya ya. Mungkin kita taunya cuma makanannya basi, makanannya nggak higienis. itu apa Bu? Ada bakteri-bakteri yang perlu kita ketahui. Betul Bu. Jadi itu beban ekonomi itu hanya setahun ya Bu ya, setahun. 2017 itu. Jadi jurnal yang menyebutkan penelitian itu. Nah, kalau penyebab pangan yang tidak aman itu sendiri, jadi kembali kepada definisi keamanan pangan. Definisi keamanan pangan itu adalah situasi atau kondisi di mana pangan itu terbebas dari kontaminasi ya, baik itu secara fisik, secara kimia, dan secara biologi, dan tidak bertentangan dengan keyakinan atau agama. Termasuk yang halal haram. Termasuk yang halal. Nah, ini artinya pangan aman itu harus terbebas dari semua kontaminan itu ya.
Nah, kalau ingin di di breakdown satu persatu, kontaminasi fisik. Jadi physically yang kelihatan berarti ya Bu ya. Jadi makanan itu tidak boleh ada benda-benda yang mengganggu. Misalnya seperti batu, kerikil, kadang-kadang kaki kecoa. Peniti, ya misalnya kita lagi enak-enak makan nih, tiba-tiba lutuk gitu, gigi kita copot gara-gara ada batunya, itu kan sangat mengganggu gitu ya Bu ya. Rambut, nah ada tuh sering ya kita ya, pernah ya, mungkin Bu Grace sama Bu Cynthia ada rambutnya gitu, ini itu saya pernah kontaminasi dengar fisik. ini, kan orang suka bikin stick. Nah, jadi tempat bakar stick itu dibersihkan dengan sikat yang dari aluminium yang keras, dibersihkan. Ternyata nyangkut Bu di tempat pembanggangan itu. Betul. Jadi ketika dibakar dagingnya, dipanggang dagingnya, itu masuk terbawa di dalam daging itu. Jadi ketika makan itu nyangkut Bu, sampai ada beberapa kasus orang sampai harus dioperasi dan seterusnya karena menyangkut pembersih dari panggangan. Jadi kadang-kadang sesimpel itu ya. Betul. Dan fenomena lain adalah juga plastik Bu. Katanya di Indonesia adalah termasuk pemakan plastik terbesar. Orang bingung Bu, maksudnya kita kan nggak makan plastik dong. Ternyata plastik mikroplastik yang kecil itu sudah masuk di dalam tanah, soil kita untuk tanaman kita, sayuran dan seterusnya. Jadi mereka bercocok tanam itu karena ternyata tanahnya sudah mengandung plastik. Sehingga kemudian plastik dimakan, sayurnya dimakan dan seterusnya. Akhirnya kita termasuk manusia Indonesia paling banyak makan plastik. Artinya kalau diperiksa mikroplastik, even waktu hujan katanya plastik juga banyak. Nah itu jadi makanan itu banyak racunnya ya, yang kita tadi yang bebas dari banyak barang-barang yang tidak kelihatan mata, tapi juga yang kelihatan mata kadang-kadang dikira apa, ternyata kaki kecoa, yang seperti itu. Dan juga kadang-kadang air kencing tikus ya Bu, itu juga bisa sampai orang meninggal. Kalau plastik itu ya Bu, dari yang tidak kelihatan sampai yang kelihatan. Contohnya nih, kita beli soto pakai kantong plastik. Nah, yang praktis kan. Wah, ini cocok nih sustainability. Kita harus mengurangi plastik memang. Betul. Jadi beli soto, masukkan ke dalam kantong plastik dipakai. Nah, ini kantong plastik ini kan tidak tahan panas. Nah, sehingga kemudian migrasi bahan-bahan plastik itu keluar masuk ke dalam makanan yang akan kita makan. Nah, ini yang benar-benar kelihatan dan tidak mudah ya. Belum lagi kemudian gorengan, beli gorengan panas-panas pakai kantong plastik atau kresek. Bahkan kadang-kadang ada yang pakai kantong plastik kresek yang hitam. Nah, padahal kantong kresek hitam itu kan ada kimianya, limbah ya, jadi limbah terakhir di mana semua waste produk itu masuk ke situ, dibuat, diolah menjadi kresek hitam. Nah, jadi yang seperti ini nih memang kelihatan ya Bu, plastiknya itu. Dan sekarang mungkin dengan climate change ya, kuman-kuman segala macam lebih banyak. Saya lihat data dari Ibu ini ada sampai 28% adalah kuman yang tidak teridentifikasi. Jadi kuman-kuman yang sudah teridentifikasi mungkin ada obat-obatnya. Ternyata 28% adalah kuman yang tidak teridentifikasi malah. Nah, jadi obatnya malah tidak ada gitu. Jadi harus ketahanan tubuh ya. Bu Cynthia ini gimana? Ketahanan tubuh juga penting. Ini juga aktivitasnya banyak ya. Menjaga asupan dan seterusnya. Ini kan juga kita perlu melihat apa yang kita makan itu harus bergizi, bernutrisi. Nah, kadang-kadang kita boleh nggak kilat-kilat begitu ya. Misalnya daripada kan banyak, harus banyak vitamin B, kita makan kapsul aja vitamin B. Nah, itu boleh ya Bu? Itu dianggap cukup ya nutrisi yang artifisial seperti itu. Sebenarnya kalau vitamin-vitamin yang itu suplemen ya istilahnya ya, suplemen produk itu ya memang boleh, tapi memang ada aturan pakainya ya gitu. Jadi sebenarnya ya yang paling terbaik itu adalah makanan langsung gitu, dari sayur, buah yang vitaminnya langsung dari alam, itu yang terbaik. Tapi memang kadang-kadang kita ini sering misalnya kurang sinar matahari gitu ya, kemudian terus akhirnya harus dikompensasi dengan vitamin D ya, gitu ya, dengan vitamin D seperti itu. Nah, sebenarnya kan kita ini termasuk negara yang mataharinya itu luar biasa dibandingkan UK ya Bu. Ya. Kita cari-cari gitu, tapi mataharinya sudah benar-benar banyak dan melimpah gitu ya. Namun ya kita warga perkotaan ini kan memang sering
masuk mobil, masuk kantor, Iya. udah nggak ada lagi matahari. Nah, jadi menurut kami memang yang terbaik masih dari alam gitu ya. Kalaupun toh harus itu mungkin hanya mengenai alam ya Bu. Nah kebetulan nih di Kementerian Kebudayaan kita beberapa kali DWP dan Kementerian mengadakan beberapa acara mengenai keanekaragaman hayati. Jadi kita mengadakan acara memperkenalkan apa Bu Cynthia dari yang Papua? Papeda. Ya. Bu. Terus ada lagi dari apa? Dari singkong ya? Dari singkong. Dari singkong, dari jagung, ubi ya. Jadi kita juga memperkenalkan sebagai warisan budaya tak benda, keanekaragaman hayati. Jadi tidak hanya nasi, yang juga kaya dengan nutrisi. Betul. Jadi malah sebenarnya beras kan dianggap mempunyai indeks gula yang tinggi gitu ya. Jadi sedangkan kita bisa beralih kepada yang lainnya. Jadi kita di Kementerian Kebudayaan memperkenalkan berbagai macam keanekaragaman hayati karena kita anggap bahwa selain juga mempertahankan, melestarikan budaya, warisan budaya tak benda, tetapi juga sebagai alternatif. Karena Bu, mengenai accessibility. Nah, ini juga termasuk accessibility SDG 2. Akses terhadap makanan. Mungkin beberapa tempat tidak mempunyai beras gitu ya. Nah, sedangkan di Indonesia bagian timur banyak masih pakai singkong, pakai jagung, pakai papeda yang enak itu. Sudah pernah belum papeda Bu dengan rendang atau kuning, itu enak kuning sekali ya. Nah, itu menurut saya juga ada isu mengenai accessibility yang kita ingin meratakan accessibility. Nah, menurut Ibu gimana berbagai macam keanekaragaman ini apakah menjadi salah satu cara untuk memenuhi nutrisi? Ya, betul sekali Bu. Jadi dari pemerintah sendiri secara umum ya ini bahwa ketersediaan pangan itu memang harus didukung oleh banyak metode gitu. Salah satunya adalah alternatif selain beras. Karena bagaimanapun juga stok beras itu lama-lama akan habis gitu ya, stok dalam negeri ya. Kemudian juga persawahan itu juga punya masa jenuh dibandingkan juga dengan pertambahan penduduk yang luar biasa. Dan climate change juga Bu. Betul, climate tidak change. Panen dan seterusnya. Belum lagi nanti kalau ada kondisi force majeure seperti yang kita alami sekarang tuh sawah-sawah semua juga rusak. Ini Sumatera mungkin. Iya betul. Jadi akhirnya kita harus punya alternatif pemikiran menggunakan sumber-sumber hayati yang lain gitu seperti singkong dan sebagainya tadi yang sudah disebutkan ya. Hanya memang sekarang masalahnya adalah kebiasaan gitu ya, karena kebiasaan orang Indonesia itu kalau tidak makan nasi itu tidak makan gitu. Itu kebiasaan saya Bu. Nah, jadi seperti itu Ibu-ibu. Ini yang harus kemudian harus benar-benar dicari bagaimana supaya sumber-sumber karbo yang lain itu menarik gitu untuk ditampilkan ya. Beberapa waktu yang lalu juga Badan POM itu mendukung seperti beras porang gitu ya. Kemudian juga tanaman-tanaman yang lain yang jagung dan sebagainya. Oh, beras gitu porang ya. itu porang lagi terkenal sekali ya buat orang-orang diet. Iya, betul. Ya, jadi itu memang kami juga sangat mendorong gitu ya. Dan juga bagaimana kemudian nanti produksinya gitu, produksi untuk sumber hayati seperti itu tetap mengikuti good manufacturing practice itu, cara produksi yang baik gitu ya, sehingga nanti endingnya itu benar-benar bisa apa namanya aman dan bergizi juga, gizinya tetap ada itu untuk para konsumen. Kalau kami jelas sangat mendukung karena memang suatu saat beras itu akan benar-benar sangat Mbak Cynthia gimana Mbak untuk bisa memperkenalkan non-rice ini kepada anak-anak masih belajar Bu. Cuman kayak untuk makan ubi gitu-gitu anak sih suka. Iya, cuman sisanya yang lain-lainnya belum aku perkenalkan. Kita menunggu posting-postingan Mbak Cynthia bagaimana mengelola papeda ya. ubi, boleh tuh nanti kita mengelola jagung. Yep. Nah, mungkin satu lagi Bu Dia, saya ingin banget dengar mengenai 3 pola makan yang tidak sehat yang sedang terjadi ya. Pertama, ya mungkin bukan tidak sehat juga, tapi yang perlu kita benahi. Pertama stunting, kedua malnutrition,
ketiga obesitas. Ya. Bagaimana POM ini ikut membantu? Ya. Kan memang menyetujui ya untuk kalau prosesnya benar seterusnya. Tapi kalau semuanya junk food gimana ya Bu? Ini boleh kita dapat pencerahan nih dengan tiga ini gimana Betul. POM membantunya? Iya Bu, ternyata stunting itu pada beberapa sisi memang disebabkan oleh ketidaktersediaan pangan di desa-desa atau daerah 3T dan sebagainya. Tapi ternyata stunting itu juga bisa disebabkan karena ketidakfahaman keluarga itu untuk gizi yang seimbang. Jadi mungkin lebih banyak karbonnya, tanpa protein, apalagi tanpa vitamin, tanpa sayuran dan sebagainya. Jadi makan karbo, terus akhirnya nanti juga bisa terjadi apa istilahnya kekurangan gizi gitu ya. Nah ini tentunya malnutrisi, tentang masalah kehilangan nutrisi-nutrisi yang ada itu kan memang sangat mencengangkan. Ternyata juga di perkotaan itu juga bisa timbul gitu ya. Itu bukan hal yang tidak mungkin gitu terjadi. Sehingga kemudian sekarang ya Badan POM bersama Kementerian Kesehatan juga mendorong itu edukasi terus-menerus kepada masyarakat terutama kaum perempuan. Jadi bagaimana para perempuan tangguh ini sebagai garda terdepan gitu ya untuk menyediakan pangan yang bergizi, aman gitu dengan gizi seimbang ya. Dan kemudian juga yang seperti ini memang harus dibuat campaign gitu ya. Kami sendiri juga dalam rangka World Food Day gitu ya, disampaikan bahwa food security and food safety are basic human rights gitu ya. Nah, saya suka tuh ya, human rights ya, sesuai basic dengan jadi hak azazi manusia yang paling mendasar yang itu harus affordable, harus tersedia dengan baik. Kecukupan pangan itu harus ada hingga lini yang terluar dari Indonesia gitu. Ya, nah jadi seperti ini Bu, dan tentunya apa namanya akses makanan yang aman dan bergizi ini harus diciptakan gitu ya, dengan pembangunan yang luar biasa gitu ya, kemudian transportasi yang juga bagus gitu ya, dan juga perbaikan gizi ini tentunya juga melibatkan pemenuhan nutrisi ini di berbagai pihak ya. Jadi kalau di lini yang paling kecil posyandu gitu. Nah, posyandu itu ibu-ibu senantiasa diedukasi. Misalnya bagaimana nanti di posyandu itu sudah dapat gitu ya makanan tambahan gitu ya, makanan bergizi. Tapi di rumah itu juga harus ada edukasi supaya ibu-ibu itu juga memilih makanan itu jangan junk food. Gitu. Ini kan sekarang apalagi generasi milenial gitu ya Bu ya, senangnya kan junk food gitu yang GGL-nya itu tinggi, gula, garam, lemak gitu ya itu tinggi. Jadi ini tidak seimbang gitu ya, terlalu banyak karbo, terlalu banyak gula gitu ya. Akhirnya kemudian banyak penyakit degeneratif yang terjadi. Earlier. Jadi sekarang itu Bu seperti penyakit ginjal. Kalau dulu itu kan ginjal itu diderita oleh orang-orang 40 tahun, 50 tahun ke atas. Sekarang ini semakin mudah. Betul. Gitu, cuci darah. Minuman kemasan nah, juga ya. karena memang mereka tidak bisa membendung gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan banyak makan yang manis-manis, garam, terus lemak dan sebagainya, jantung juga ya. Nah, jadi penyakit degeneratif seperti itu memang disebabkan karena GGL itu, Bu. Ya, jadi GGL itu gula, garam, lemak. Gulanya itu 4, garamnya 1, lemaknya 5. Jadi gula itu maksimum ya dalam sehari itu 4 sendok makan gula. Sendok makan loh itu udah ya. 4 sendok banyak makan. Itu juga udah banyak ya. Udah banyak gitu. Iya. Kemudian garam itu 1 sendok teh. Saja. Dan kemudian lemak itu minyak 5 sendok makan. Gitu. Jadi memang lebih baik kalau makanan itu, ini orang Indonesia kan senang goreng-gorengan ya. Gitu ya. Padahal sebenarnya kalau bisa rebusan itu ya itu bagus. Gitu ya. Ikan di Kita steam. coba ya nanti. Coba ya. Kita memang berlatih ya karena Indonesia tuh memang lebih banyak gorengan. Nah, ini mungkin dengan pewarisan budaya gitu ya. Ya rebusan orang-orang zaman dulu kan juga senang rebus-rebusan gitu ya. Itu mungkin bisa dibangkitkan terus gitu ya sebagai satu alternatif ya, avoid
gorengan gitu, yang banyak sekali nanti menimbulkan masalah kolesterol gitu. Pun kalau memakai gorengan Bu, minyaknya ada nggak Ibu ada rekomendasi jenis minyak apa yang sebenarnya ini nih paling aman gitu kalau untuk dikonsumsi? Ya, kalau minyak sih sebenarnya ya seperti kelapa sawit, Minyak kelapa sawit ya, kemudian juga minyak kelapa yang origin itu juga semasa ya itu tadi kembali ada izin edarnya BPOM RIMD, Pokoknya insya Allah itu tetap sudah. cek packagingnya, ibu-ibu harus ya. tetap cek. Dan ibu-ibu harus bisa baca sebenarnya. Kadang-kadang tuh Bu ya, kalau saya mencoba baca di plastik ininya, kemasannya itu kayak 5 kalori per hari. Itu tuh kadang-kadang kita harus diajarkan Bu. Betul. Karena ternyata 5 kalori itu satu. Padahal kalau kita sekali makan segenggam. Iya. Jadi harusnya 5 kali 30 gitu. Kalau kita sekali makan 30. Iya. Nah, itu yang kita miss, Bu. Iya. Jadi mereka tidak salah, tapi kita kurang edukatif bahwa kita tuh nggak makan satu. Makannya sekali makan bisa 20, 30 itu harus dikali. Itu yang kita kadang-kadang tuh tidak mengerti cara bacanya gitu. Jadi itu yang ujungnya loh kok tetap gemuk ya. Ujungnya kok tetap 300 kalori ya, karena walaupun ditulisnya misalnya 5 kalori per apa gitu. Tapi itu yang ibu-ibu kayaknya harus diajarkan seperti ini. Nah, mungkin ibu bisa kiat-kiat khusus kunci mengenai keamanan pangan keluarga. Apa yang harus kita kerjakan, Bu? Jadi berdasar WHO itu ada 5 keys gitu ya. Jadi ada 5 kunci keamanan yang kemudian oleh kami Badan POM itu di-create, ada kunci keamanan pangan keluarga, kunci keamanan pangan di sekolah, di pasar dan sebagainya. Nah, untuk kunci keamanan pangan keluarga itu ada 5. Jadi yang pertama itu membeli dengan aman gitu. Kemudian yang kedua menyimpan dengan aman. Dan yang ketiga, mengolah makanan itu juga dengan aman. Menyimpan dan mengolah. Sampai matang gitu ya Bu ya? Sampai matang, betul. Kemudian yang keempat, menyajikan. Menyajikan itu juga dengan baik, dengan benar. Dan yang kelima, menjaga higienisnya, kebersihannya gitu. Jadi ini ternyata ada rantai yang tidak boleh putus. Kalaupun toh kita membeli benar, tapi kalau nyimpennya nggak benar, masaknya nggak benar, menyajikannya tidak menjaga kebersihan, akhirnya itu juga tidak menjadi satu makanan atau produksi pangan di keluarga kita itu yang baik. Aman tuh benar-benar harus dari hulu ke hilir ya. Betul ya. Jadi food safety itu from farm to table. Nah, jadi dari hulu ke hilir, dari pertaniannya sampai ke atas meja makan. Bahkan juga dikatakan ini lebih rigid lagi, from farm to fork. Jadi dari pertanian sampai ke garpu. Jadi seconds sebelum kita makan itu kita harus benar-benar harus semuanya aman gitu semuanya gitu. Jadi memang mungkin sementara orang melihat ribet banget ya gitu keamanan pangan, tapi itu kalau memang kita ingin mendapatkan satu quality makanan yang baik ya memang harus seperti itu tahap gitu, itu ya Bu. Nah, kalau kita sedikit-sedikit bahas ini Bu, beli misalnya. Betul. Kita kan harus tahu ya, waktu beli itu kita senang misalnya beli di pasar tradisional, ya kan Bu. Mungkin ikannya lebih segar-segar gitu ya. Dan itu ada untungnya kan, mereka tidak ada pendingin. Sehingga kita bisa melihat ikan ini masih bagus apa enggak, daging masih bagus apa enggak. Kita lihat apa adanya. Kalau kadang-kadang kita beli di supermarket, itu kan malahan lama di freezer. Ya kan, dia akhirnya ketika dimasuk, jelek gitu karena lama di freezer ya Bu ya. Bu ada kiat-kiat nggak Bu untuk pembelian supaya ibu di sini begini caranya. Ini butuh banget nih Bu. Common mistake. Ini kita butuh edukasi gitu. Nah, ini ibu-ibu yang sering sekali tidak menjadi concern gitu ya. Membeli itu dari yang paling dekat dengan pintu pasar misalnya gitu, atau kalau di supermarket yang paling dekat dari pintu supermarket gitu ya. Padahal itu ada ilmunya membeli itu ya. Jadi yang pertama tentunya jadi dilihat dari resikonya dulu, mana yang resikonya itu paling rendah dulu itu yang dibeli sampai kepada resiko yang paling tinggi gitu. Nah, ini ada pelajaran manajemen resiko loh ini. Betul, risk management ini. Ternyata risk management tuh ada juga loh di keluarga ternyata begitu. Nah, jadi yang pertama adalah makanan yang kering-kering dulu gitu ya, karena yang kering-kering itu resikonya yang paling rendah ya. Kemudian roti-roti gitu ya.
Lalu susu ini tentunya susu yang sudah kalau packaging Kemasan, atau misalnya kalaupun toh fresh, kita juga lihat susunya kualitasnya gitu Iya. ya, belum terpecah-pecah atau bagaimana gitu ya. Harus rajin baca expiry ya Bu Betul, ya. ya. Suka kadang-kadang Ya, kelewat. yang ceklik tadi itu Ceklik. kemasannya apakah ada yang bocor gitu ya, kemudian ada yang sobek, lalu juga apa sudah nggak Kalau nice kaleng lagi. gitu Bu, agak penyet-penyet juga Nggak boleh. boleh. Jadi yang penyo itu nggak boleh. Itu ada apa namanya, ada gasnya gitu ya, itu jelas nanti botulisme gitu ya. Jadi apa istilahnya itu kuman yang memang nanti cukup berbahaya ya itu ya di dalam apa yang di dalam kaleng-kaleng itu. Kemudian juga sesudah itu pangan segar, Pangan segar baru, ya. oke. Pangan segar, kemudian juga pangan yang didingin, dan setelah itu daging, ya. Pangan beku seperti mungkin kalau ada yang suka nugget atau frozen food gitulah istilahnya ya. Dan yang terakhir itu adalah pangan siap saji yang kadang-kadang mau beli gado-gado, karedok dan Itu kan sebagainya. nggak masuk POM dong Bu ya. Kalau Nah, itu siap Cuman- saji itu siap tidak saji. masuk. Cuma kalau kita belanja groceries kan, pada akhirnya kita melihat ada tahu bulat gitu. Itu terakhir udah pokoknya. langsung nah itu harus ada ilmu sendiri kan. Ditanya. Iya, Betul. iya, iya. Kadang Jadi begini sampai ada Bu, stepnya ya. kadang gini ibu-ibu itu beli frozen food di awal. Di awal beli dulu gitu ya, padahal mungkin masuk supermarket yang kayak gelanggang pesawat itu ya. Gede banget. Gede banget itu, sana lapangan sini, bola. sana sini, lapangan bola. Habis itu juga nggak bawa tas yang memang untuk khusus untuk frozen itu Frozen, yang iya. Itu penting apa ya, Bu. namanya yang aluminium Iya. itu ya. Nah, jadi carry bag yang seperti itu memang sangat penting kalau kita mau beli frozen food. Tapi kalau Sampai carry bag-nya loh Mbak Harus Cynthia. loh. ya. Tapi Ini kalau misalnya untuk udah bermanfaat ibu-ibu banget ya, yang secara umum, saya nggak punya carry bag, ya nggak apa-apa. Tapi belinya terakhir. Oke. Frozen food itu menjelang pulang Baru itu baru ke beli. situ. Karena apa? Dari situ begitu pulang kan langsung sampai rumah langsung masuk ke lemari es Betul. gitu. Nah, kadang-kadang ibu-ibu nih udah pembelinya pertama masih setengah jam, 1 jam kemana-mana beli, dan kadang-kadang Makan bakso Makan dulu, bakso dulu, udah cair. Nyemil dulu, betul. iya, Abis jadi- itu atau mau rapat dulu, arisan dulu kemana gitu, lupa sampai di rumah Sudah frozen meleleh. foodnya sudah meleleh, itu sudah nggak bener. Kalau sudah ini, Kalau yang berikutnya akan menyimpan. ya. Ini kan betul. menyimpan ada 3 biasanya kan di luar. Kita taunya cuma di luar kulkas sama di dalam Betul, kulkas. betul. Padahal di dalam kulkas ada juga, ada freezer kan. freezernya, Nah, ada kan yang ada Ya. chiller. Ah. Nah itu perlu Bu, gimana Bu, boleh di Kalau menyimpan ini memang yang pertama adalah suhu ruang, ya. Suhu ruang Suhu ruang saya suhu AC Bu, salah ya? Nggak boleh loh, suhu. Kalau suhu ruang itu kalau secara ilmiah itu 25 derajat 25. ya, itu AC. Oke. Tapi sebenarnya kalau suhu ruang kita di Indonesia ini hangat gitu, yang tidak pakai AC ya, 30-an. Tapi climate change gitu. gimana Bu? Berubah nih jadi Bu? Iya, Semakin betul. panas. Iya. Suhu ruang itu panas. Iya, Ya, iya. namanya heating ya, jadi pemanasan global ya Bu Iya. ya, luar biasa emang. Sekarang itu Merusak makanan loh Bu. betul, memang kalau kata orang Jawa bilang tuh salah mongso gitu ya, jadi udah alam tuh sudah agak kacau gitu ya, sudah tidak bisa, tidak mudah diprediksi gitu ya, terus juga kadang-kadang hujan tuh masih di ya bulan-bulan yang harusnya sudah Iya, sudah mulai nggak ada. kemana, Jadi sudah setiap tidak hari ada. bisa hujan. Ya Iya. betul, sudah tidak Jadi ada. jadi ibu-ibu ya yang mendengarkan namanya suhu ruang itu sekarang udah ganti. Yang normal 25 derajat, tapi dengan climate change bisa jadi 26, 27 karena semakin panas. Nah, hati-hati makanan itu bisa nggak kuat Betul, dari ya. suhu ruang itu karena dia semakin panas. Ya. Jadi, Ya, jadi kalau makanan-makanan yang bisa disimpan di suhu ruang itu ya seperti tepung, beras Iya. gitu ya, yang Kuat memang ya kuat dengan gitu. suhu. Ya, dan kalau pangan siap saji itu tidak boleh disimpan lebih dari 4 jam. 2 sampai 4 jam. Ya, karena kalau kita panasin boleh nggak Bu? Nah boleh, jadi itu Bu, boleh. manas-manasin. Tapi hanya 1 kali saja gitu. Oh, Oh, manas, aku ya. nanya nggak Bu, mumpung lagi manas-manasin. Kalau rendang, itu kan katanya rendang tuh sebenarnya ada Semakin batas. dipanasin semakin enak. Semakin enak. Sebenarnya itu gimana? Ada batas nggak sebenarnya manasin rendang gitu gimana? Ya, sebenarnya begini, kalau yang namanya pemanasan itu memang sebaiknya memang tidak berkali-kali, Bu. Jadi hanya 1 kali saja. Jadi kalau kita memang mau masak, itu masaknya misalnya masak rendang banyak gitu ya, langsung masuk kulkas aja. Nah, ketika kita mau makan, ambil aja sedikit, panasi 1 kali, abisin.
nggak ada lagi food waste juga di situ. Ya, nah itu. Betul. Food Jadi- waste ini penting banget nih ibu-ibu ya. Juga dalam rangka accessibility, go green, climate change, kita itu terhadap makanan juga harus bijak. Jadi karena kita dengan suhu yang seperti ini tidak bisa diulang-ulang, kalau bisa kita pertama memasak sesuai dengan kecukupan, ya tidak berlebihan. Kemudian kalaupun kita sajikan di meja harus habis. Iya. Saya selalu mengajarkan anak saya nggak boleh habis. Bukan juga masalah kita waste, tetapi juga masih banyak orang yang susah makan. Kita harus bisa berempati dan menghabiskan makanan kita. Kalaupun bisa ada makanan bersisa, kalau bisa itu jadikan kumpus ya, Iya, yang betul. ditanam di dalam rumah kita sendiri menjadi Kompos. tanah kompos ya, Iya, composting. jadi kita membuat tanah kita juga subur. Itu juga salah satu yang kita Iya, penting. betul. Jadi kembali Kalau ke alam. kita masak ya Bu, karena kadang tuh kita masak kita yang dari beku kita dinginin. Nah itu saya lihat ada produk-produk yang bisa cuma ditutup terus dia jadi dingin. Enggak ya, itu kayaknya itu cuma apa bisa begitu ya Bu, yang dari yang di freezer, terus kita harus dinginin dikit, defrost. Iya. di defrost. Defrost, Di ya. defrost itu gimana ya Bu? Apa Iya. itu nggak mengundang bakteri? Dan Ya, jadi defrost itu memang ada beberapa cara. Ya, jadi yang pertama itu didiamkan saja gitu ya di Alami suhu pokoknya ruang, tuh ya. alami gitu ya. Kemudian yang kedua thawing dengan mengaliri air gitu ya. Kemudian yang ketiga harus dimasukkan ke dalam kulkas yang di refrigerator ya, di chiller ya gitu. Itu kemudian nanti semalam, nah baru besoknya kemudian ini, atau menggunakan defrost microwave itu juga Itu bisa. nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa ya. Nah cuman yang perlu diperhatikan untuk masalah defrost itu, sekali makanan itu di defrost dia tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam freezer freezer. gitu. Jadi Kadang-kadang Bu, kalau kita dulu ya sekolah di luar ya, kita potong-potong dulu Bu. Iya, Jadi betul. dikeluarkan sesuai dengan takaran. Iya. Jadi tidak dikeluarkan semua. Iya. Jadi ada artnya juga nih. Jadi nggak dikeluarkan semua sehingga bolak-balik masuk kulkas malah merusak ya Bu ya. betul. Mungkin yang sudah karena waktu tinggal pendek, bagaimana penyajian Bu? Penyajian. Penyajian makanan apa yang harus kita ketahui Bu? Ya, penyajian makanan itu tentunya yang panas harus disajikan panas, yang dingin harus disajikan dingin. Jadi Iya. intinya seperti itu. Simple aja gitu. Simple ya. Misalnya ya kalau soto gitu boleh lah mungkin diangetin ya 1 kali. Tapi kalau yang dingin seperti es itu juga jangan kemudian menjadi lumer gitu ya. Dan akhirnya juga merusak. Lalu juga menyajikan ini tentu harus ditutup gitu ya. Tetap harus bersih, piringnya juga harus bersih dan lap. Nah, lap ini Bu. Aduh iya. Kadang-kadang lap, lap itu, lap di dapur itu Buat semua. berhari-hari. Buat lap Nggak ada. meja, lap piring, Iya, lap aduh ya ampun itu dia tuh. Itu Bu, itu termasuk keamanan pangan juga Iya. ya. Jadi membersihkan piring, lap, jadi menjamin bahwa semua perlengkapan itu harus bersih. Ya, saya sering tuh ini buka kartu aja. Saya tuh kalau masuk ke restoran, walaupun betapapun mewahnya, saya lihat lapnya Bu. Jadi kadang-kadang kan ada wastafel, terus ada lap. Nah kalau kadang-kadang mungkin cuma tisu ya. Jadi ini ada sering misalnya kalau sedang perjalanan antar kota tuh ngelihat lap tuh lapnya sudah putih warna abu-abu. Itu sudah. Terutama yang bagian bawah itu Bu. Itu tuh sudah warna abu-abu. Nah, yang putih cuman atas itu kadang-kadang. Ini udah cuci tangan, udah baik-baik, lap di situ, kotor lagi gitu. Jadi yang begini-begini ini ternyata pendulang kuman, Bakterinya ya. pendulang kuman mikroba itu. Apalagi kalau kemudian makannya pakai tangan. Nah, ini yang food safety-nya tuh nggak kena on the table-nya itu ternyata di situ kerajaan mikroba tuh di situ itu. Jadi kita sebenarnya sederhana ya penyajian tuh, yang dingin disajikan dingin, yang panas disajikan panas. Simple aja Ya dan jangan lupa ditutup juga kan Bu Betul, makanannya ya. itu. Jadi Alat ya, supaya tidak dan ini. kita kalau enggak ya nanti banyak bakteri-bakterinya. Dan cuci tangan udah pasti tangan. dari pelajaran dari COVID harus Iya. rajin cuci tangan. Betul. Apalagi kita Iya. masyarakat Indonesia yang Iya. suka banget Iya. makan pakai tangan. Dan tadi ada Ibu sempat ngomong cemaran ya. Cemaran. Ada cemaran-cemaran yang kita mungkin sedikit Bu, yang tadi ada cemaran biologi. Kimia. Tadi fisik sudah ya Bu, kemudian cemaran biologi itu yang yang tidak terlihat ya, berarti bakteri, mikroba, kemudian juga enterobakter, virus dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian kalau yang terakhir itu cemaran kimia. Cemaran kimia itu Bu, jadi
misalnya ya seperti adanya bahan kimia di dalam makanan yang berbahaya gitu. Pewarna. Nah, ini pewarna bukan menggunakan pewarna makanan, tapi malah menggunakan pewarna tekstil. Aduh. Gitu. Itu ada ya. Jadi ini juga kadang-kadang saya juga berpikir ya, ini dari mana sih orang kok inovasinya seperti ini gitu ya. Karena apa? Pewarna tekstil itu punya sifat tahan panas. Jadi kalau dididihkan itu dia tetap yang merah tetap merah. Sementara kalau pewarna makanan itu kadang dididihkan yang merah agak kemudian lebih pucat gitu ya. Kemudian yang kuning tetap kuning. Nah, ini rodamin B dan metanyl yellow yang warnanya kuning itu memang yang paling digemari pelaku usaha nakal itu. Oh, untuk kayak buat memasukkan. mangga jadi kuning. Nah, itu kan yang berbahaya. Ya, jadi ini terutama juga pangan jajan anak sekolah. Nah, hati-hati nih. Anak-anak itu senang dengan warna yang menyolok. Iya. Ya, apapun ya, misalnya Terus formalin. formalin, ya, boraks. Boraks. Gitu. Tahu sih saya taunya formalin, boraks, Iya, formalin. ya dulu Ternyata kita ada warna tahu. kuning-kuning apa tadi Ibu? Yellow. Metanyl yellow. Metanyl Metanyl yellow yellow. sama rodamin. Ya, rodamin. Itu apa Padahal Bu rodamin? rodamin B itu pewarna tekstil. Warnanya pink gitu ya. Oke. Nah, pink menyolok gitu ya. Dan ini biasanya apa namanya? Itu loh aromanis gitu ya. Dulu kami itu kalau suka sidak-sidak gitu ya aromanis di Skaten di mana yang suka dijual itu loh. Itu kemudian kami cek itu banyak yang mengandung pewarna tekstil rodamin. Tapi sekarang karena pembinaan terus-menerus akhirnya mereka sudah mulai bergeser gitu ya menggunakan Iya. makan. Jadi Bu, kita melihat bahwa ya kita ingin manusia Indonesia ini umurnya panjang, Iya. ya kan. Tapi sangat tergantung pada apa yang kita makan, Betul. gitu ya. Pengetahuan kita mengenai food, mengenai ketahanan makan, keamanan makan itu sangat mempengaruhi berapa lama kita bisa hidup di dunia ini. Betul. Bagaimana kita bisa lama kalau isinya plastik semua gitu ya, Bu. Iya. Mungkin Mbak Cynthia ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Udah, banyak banget edukasinya, Banyak sekali senang edukasinya luar biasa. Nanti kita akan tunggu feedbacknya. Mudahan nanti kalau masih banyak pertanyaan lagi kita bisa sesi kedua. Tapi saya ingin apa namanya, Ibu bisa mungkin ada sedikit rekap 1-2 menit pesan-pesan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat adik-adik, buat semuanya. Silakan Ibu kalau ada Ya, pesan-pesan. berarti, ya. Silakan. Jadi gen culture, ya, food safety is everyone's business. Jadi keamanan pangan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan pangan jika tidak aman. Ya, bukan kata orang, pastikan kata BPOM. Ya, Ya. seperti itu. Terima kasih Bu Dia, Mbak banyak, Cynthia. luar biasa, Mungkin thank you, kita Bu. penutupnya sekali lagi, mari kita simak semua yang disampaikan oleh Ibu Dia, luar biasa ilmunya. Buat saya juga, wah ini kurang lebih 1 jam ilmu saya nambah sekali. Mungkin saya kurangi lagi minyak-minyak lagi. Iya, ya, Bu, ya. Tadi kurangi gula, Gorengan. bukan, Apanya? gula, garam dan Oh, lemak. GGL, Iya GGL. kan? Iya. Tapi jadi nanti saya kurangi Bu dari pisang goreng 3 jadi 1. Tetap makan. Mantap Bu, mantap sekali itu. Tapi yang penting kita sekarang tahu bagaimana tadi ada 5 kunci tadi, dan jangan lupa pelajari lagi cara membaca kemasan, dan kalau ragu bisa ke Ceklik. dan POM Mobile. tadi ya. BPOM Mobile. BPOM ya. Mobile. Nah, Langsung itu 3 download itu ya, aja lah ya. Download Langsung aplikasinya, download ya. Nanti kalau misalnya ada yang bisa pertanyaan, mungkin silakan nanti ada di bawah komen, sini. komen aja langsung. Mungkin Betul. apa namanya IG atau apapun ya, yang untuk bila ada pertanyaan lanjutan, ada kasus-kasus sedikit mungkin Ya. bisa kontak Ibu Dia begitu. Insya Allah bisa. Oke, karena waktunya sudah habis, padahal kurang ya ini Iya, ya. masih kurang nih, Oke. nanti bikin sesi 2 nih. Oke, terima kasih Mbak Cynthia, Terima kasih, Ibu Ibu. Dia. Sama-sama, Selamat Bu pagi. Grace. Oke, Terima Gen kasih Culture. kembali. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang luar biasa ini, kita resapi, kita laksanakan, ya kan? Dan semoga tambah pintar ya. Jangan setelah ini pas kuping kanan kuping kiri ya. Jangan seperti itu. Kita harus tetap belajar untuk semakin cerdas dan kita menjadi manusia Indonesia yang lebih bermartabat. Ya, kita akhiri podcast Kulturasi kali ini dan tunggu pada podcast Kulturasi berikutnya. Terima kasih.